akan mengalami perang dunia ketiga. Di situ nanti ya Israel akan dikeroyok. Ya, seluruh dunia akan disebarkan dusta, dusta yang sama, ya, dusta dan fitnah yang sama. Ya, di belakang batu atau pohon, dan batu atau pohon berkata, hai Muslim, hamba Allah, ya ada orang Yahudi di belakangku, bunuhlah. Lalu ada pohon garkat, ya pohon garkat, ya yang akan tidak akan memberitakannya karena itu adalah pohon Yahudi, pohon Yahudi, Yahudi aja rasis ya, pohon aja rasis ya, dalam dalam Islam itu memang batu rasis, pohon rasis, Muhammad aja rasis ya, katanya orang kulit hitam tidak masuk surga ya. Urusannya nggak jelas ya. Aduh, bentar kita kasih lagi. Hmm, sebentar ya. Aduh, jangan nanti dulu dah. Ya, nanti dulu ya, nanti kita skip dulu. Nah, saudara, bagaimana sih caranya supaya kita bisa tetap me- bisa menangkis semua dusta? Ini kan roh najis, saudara ya, yang sedang melanda seluruh dunia. Nanti ya, nanti ketika nanti sudah masa damai, terus tiba-tiba nanti perang lagi, perang dunia ketiga ya, Armageddon ya, tiba-tiba perang dunia ketiga nanti. Oh, di zaman saya atau anak saya nanti sudah ngalami ya, zaman kita atau anak-anak anak kita. Tapi nggak akan lama, pasti ngalami Armageddon, perang dunia ketiga. Ya, akan ngalami perang dunia ketiga. Di situ nanti ya Israel akan dikeroyok. Ya, seluruh dunia akan disebarkan dusta, dusta yang sama, ya, dusta dan fitnah yang sama. Karena ya dulu Anda kalau baca buku ini ya, ya, ini judulnya Contemporary Conventional Anti-Zionism and Anti-Conclusion, saudara ya. Anglo-Muslim Anti-Zionism, characterized by fellow feeling, Palestinian Muslim population, Anglo-Jewish Anti-Zionism, characterized by assumed guilt and anger, what is perceived, oppressive Israeli behavior by non-nationalists, yeah, mostly universalist perspectives on Judaism and Jewish people. Anglo-Christian anti-Zionism is characterized by an intense consciousness of the role of holy places in the Christian scriptures by historical Anglican, tapi juga Islam ya saudara ya, Islam ya, Anglo-Muslim ya. Jadi ada, ini Anglo-Muslim ya, Anglo-Muslim ini pokoknya cerita tentang apa namanya, gerakan anti-Sionisme ya saudara ya, anti-Sionis atau yang disebut dengan Anglo-Muslim, Anglo-Jewish, Anglo-Christian ya. Wah, serem ya saudara ya. Bahkan orang Yahudi juga ada ya yang menolak ya menolak Zionisme. Dasarnya apa saudara? Nah, kalau Anda lihat dasarnya ya ada ya enmities ya. Ada enmities, four kinds of enemy. Ada ya the kinds of enmities, sama satu lagi ya halaman 69 sebentar ya. Halaman eh enmities, nah defamation ya, defam penghinaan. Sebenarnya ini dari Anglo Jewry, tapi sebentar ya. Bisa mau tunjukkan Anda ya. Bab, enggak, bab 2 ya, di bab 2. Ini di sini ya. Dan ya, di bab halaman halaman 69 ya kayaknya ya. Mulai halaman 69, saudara. Anda baca buku ini bagus sekali ya, saudara ya.
Defamation ini ada charge. Fitnahan ya saudara ya, fitnahan kepada orang Yahudi ya. Permusuhan terhadap orang Yahudi ini disebabkan karena ada beberapa fitnahan ya. Fitnahan agama, fitnahan nasionalistik ya, dan fitnahan agama, fitnahan masalah nasionalisme, bilang orang Yahudi itu pengkhianat nanti ya. Nanti orang Yahudi yang di Amerika nanti akan difitnah sebagai pengkhianat ya, lalu mereka akan dibuang lagi kembali ya. Lalu kan terjadi permusuhan seluruh dunia nanti ya. Nah, itu kan terjadi ya. Di Wahyu sudah ditulis semua. Muhammad sudah Muhammad itu kan 700 tahun setelah Wahyu. Ya, Muhammad itu ya nyontek dari kitab Wahyu lalu dibalik ya saudara ya. Termasuk Dajjal mata satu segala macam itu dicontek sama Muhammad semua. Lalu dibalik sama Muhammad saudara ya. Kebuatannya buat menangnya Islam. Padahal Islam itulah antikristisnya. Islam itulah the beast-nya, antikris. Islam itulah nabi palsunya. Oh dibalik sama Muhammad ya, itu terbalik. Dari mulai sungai Efrat kering lah, mata Dajjal mata satu lah, apa segala macam ya. Ya kan? Yang terjadi ya. Dan nanti Yesus mau datang lah segala macam. Itu adalah fitnahan ya dibalik. Ya, dibalik. Imam Mahdi itu antikristus ya. Imam Mahdi itu antikristus. Nah, itu semua sudah tulisin nanti ya di dalam ini judul bukunya ini ya. Jadi permusuhan Yahudi itu disebabkan karena masalah nasionalisme, keagamaan, tadi ya, ekonomi, masalah nasionalisme, agama dan ekonomi, saudara ya, akan menjadi fitnahan bagi orang Yahudi. Satu lagi sebenarnya culture, ya, tetapi saya nggak yakin di akhir zaman nanti akan jadi masalah. Ini judulnya Trials of Diaspora ya, saudara ya. Anda lihat ini ya. Wah ini kita lagi rame ya diskusi ini ya, kita lagi rame diskusi ini di kampus ya. Kemarin kita jadi Langmuir ya, dari Langmuir. Langmuir itu cerita tentang asal usulnya ya. Ini yang di Inggris ya, yang terjadi di dunia Inggris dan di Inggris dan di Amerika pada umumnya disebabkan karena ini ya antisemitik. Beda dengannya di Jerman, beda lagi ya. Begitu saudara ya. Jadi masalah nasionalisme, agama, dan ekonomi dan culture ya itu yang difitnahkan kepada orang Yahudi. Itu sudah ditulis ya di dalam Alkitab ya nanti di akhir zaman. Dan makanya bagi orang Yahudi kedatangan Mesias itu adalah membebaskan mereka dari musuh-musuhnya dan membunuh semua musuh-musuh Yahudi, lalu orang Yahudi dikumpulkan jadi satu. Nah itu kedatangan Mesias. Itu kedatangan Mesias yang kedua, saudara ya. Tetapi bagi orang Yahudi itulah Mesias yang ditunggu. Nah Mesias yang pertama itu. Jadi Mesias yang ditunggu oleh Yahudi sebagai Mesias yang akan datang adalah kedatangan kedua Mesias kita. Ya, Mesiasnya orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Itu ya. Karena disebutkan dalam Wahyu bahwa Mesias nanti akan membunuh musuhnya dengan pedang yang keluar dari mulutnya. Ya, akan membunuh musuh-musuhnya orang Yahudi, musuh-musuhnya orang Kristen. Dua saksi Allah ini kan, orang Yahudi dan orang Kristen. Dua saksi Allah, orang Yahudi dan orang Kristen ini kan musuhnya orang Islam, saudara. Dimusuhi oleh orang Islam, ya. Karena orang Kristen tidak pernah menganggap Islam adalah musuh. Orang Yahudi tidak pernah menganggap Islam musuh, tapi Islam declare bahwa Yahudi dan Kristen adalah musuhnya mereka. Ya. Nah, dan dibalik ya. Nah, unik ya. Itu yang terjadi nanti. Nah, sebentar. Ya, nih kita terima kasih Allah. Terima kasih Allah buat sawerannya ya. Semua saweran Anda ya 30% akan kita berikan untuk yayasan kita ya saudara ya. Ini ya. Kemarin antara tanggal 23 sampai tanggal 25 nanti saya harus ngasihkan sekitar 1.200 dibagi 3 berapa? 400, sekitar 6 juta lagi ya. Sekitar 6 juta akan saya kembalikan ya. 6 juta atau 6 juta setengah nanti hitungannya ya. Nah ini kita yang Desember kita baru 650 ya, baru mencapai 650. Ya, tiap bulan ya, nanti saya kasihkan, saya tunjukkan saya dapatnya berapa, 30% saya kembalikan ke yayasan ya saudara ya. Supaya Anda diberkati ya.
Oke, begitu. Terima kasih Rosa Mawar dari Amerika. God bless you. Terima kasih ya. Dari Amerika ini ya. Iya, benar. Itu semua khayalan bagindanya Muslim, benar. Ya, ya Dajjal itu yang dimaksud Muslim Dajjal mata satu itu ya, itu sudah dinubuatkan dalam wahyu saudara ya. Yang 13. Ini Anda cari sendiri ya. Luar biasa. Ya, kita balik lagi ya. Sekarang kita lihat katanya 2 juta orang dipindah. Di Sudan 4 juta orang dipindah, nggak ada yang protes saudara ya, seluruh dunia ya. Saya memang nggak ngerti ya. Memang ada sentimen tadi ya, ada kebencian itu ya, kebencian anti-Semitik itu ya, anti-Semitik. Mengapa mereka bisa benci kepada orang Yahudi? Karena tertulis dalam kitab sucinya ya orang-orang Islam ini. Kalau orang Kristen karena apa saudara? Karena dogma. Karena pertama, jadi ada beberapa periode. Mengapa anti-Semitik ya saudara ya? Jadi begini. Ada pelajarannya ya, itu ada pelajarannya ya, nggak sembarangan. Antisemitik ya, kita kasih judul ya. Antisemitik. Antisemit. Mengapa mereka benci orang Yahudi, saudara? Kalau bagi Islam, ya cuma satu, saudara. Tertulis dalam hadis. Ada banyak sekali hadisnya, saudara ya. Ya, saudara ya. Aduh, banyak sekali hadisnya itu ya. Sahih Bukhari ini ya. Ya, akhir zaman tidak akan terjadi sampai ya kamu memerangi semua orang Yahudi ya, dan batu yang belakang semua di tempat orang Yahudi bersembunyi ya berkata, hai Muslim ya, ini ada orang Yahudi di belakangku, bunuhlah ya. Hadits 139 ya Bukhari ya. Terus masih ya Bukhari juga, ini tadi kan hadis 2926, ini 2925 ini sama ya. Ya, the Muslim will fight with the Jewish until some of them will hide behind them. The stones will betray them dan berkhianat. Hai Abdullah, ya, there is Jew killing hiding behind me, killing him. Ya, aduh banyak sekali ya. Sahih Muslim 2921. Ya, Ibnu Umar report ala messenger, may peace be upon him, saying, you will fight against the Jews and you will kill them until even stone say, come here, there is a Jew hiding himself behind me. Bunuhlah. Ada orang yang ada sembunyi di balik batu nih ya. Sahih Muslim, Sahih Bukhari, ya sama ya. Abu Hurairah, ya Sahih Muslim 2922 ya. Aduh, ya akhir zaman ya tidak akan terjadi sampai Muslim yang memerangi semua orang Yahudi, dan Muslim akan membunuh sampai orang Yahudi bersembunyi ya di belakang batu atau pohon. Dan batu atau pohon berkata, hai Muslim, hamba Allah, ya ada orang Yahudi di belakangku, bunuhlah. Lalu ada pohon garkat, ya pohon garkat, ya yang akan tidak akan memberitakannya karena itu adalah pohon Yahudi, Yahudi aja rasis ya, pohon aja rasis ya, dalam Islam itu memang batu rasis, pohon rasis, Muhammad aja rasis ya, katanya orang kulit hitam tidak masuk surga ya. Sahih. Di dalam Riyadh As-Salihin, Significant Values, Riyadh As-Salihin 1820 Abu Hurairah ya. Jelas our will not come ya, tidak akan terjadi hari zaman sampai orang Islam
orang-orang Yahudi. Aduh, banyak sekali ya saudara ya. Aduh, ini hadisnya banyak sekali tuh saudara. Berapa banyak tuh ya. Ini semua hadis kebencian kepada narasi-narasi kepada orang Yahudi saudara ya. Tuh sekian banyak tuh hadis-hadisnya dan tulisan-tulisannya ya. Aduh, 27 halaman coba. Semuanya kebencian dan ingin membunuh orang Yahudi. Tertulis dalam kitabnya ya. Ya, ini dari Wikipedia nih ya. Cloud Antisemitic in Islam ya. With the rise Islam ya, subsequent spread during the early Muslim conquest Jews alongside many other people became subject of Islamic policies. Their quality of life under Muslim rule varied considerably ya. Jadi ya saudara ya. Jadi ya sudah ya. Negative reference, the reference in the Quran to Jewish interpret in different ways ya. Most negatif semuanya ya di dalam Al-Quran ya. Dibilang negatif ya. Reference kepada orang Yahudi ini. Adoption of Jewish practice. Hostility between Muslim and Bani Anuka ya. Clarification Quran ya. Aduh ya. Memang ada tertulis dalam Alkitab, dalam kitab sucinya untuk membenci orang Yahudi, saudara ya. Ada tulis dalam haditsnya, saudara, dalam Islam. Nah, kalau Kristen bagaimana, saudara, kalau Kristen? Kalau Kristen itu menjadi beberapa, ya, kalau Kristen satu. Ya, kenapa, saudara, tahun 360? Ya, karena Roma benci Yahudi. Bukan Kristennya. Jadi kebencian kepada orang Yahudi di dalam agama Kristen, itu disebabkan karena Roma ini, saudara. Mulai dari Julius yang pertama, tahun 360, ya. Lalu Theodosius, tahun 425, lalu Justinian Corpus, tahun 535. Ya. Ini semua adalah hukum Roma, imperial Romans ya. Law. Romans law, imperial Romans law. Inilah kebencian kepada orang Yahudi, saudara. Jadi dimasukkan ke gereja. Mulai dari Julius ya, Julius yang pertama itu mereka melarang hari-hari, makanya Anda merayakan Natal tanggal 25 Desember. Anda harus akui, kalau Anda tidak jujur dengan sejarah, Anda tidak akan pernah bisa mengerti. Ya, Anda harus belajar mengakui bahwa memang 25 Desember pasca hari Minggu itu semua adalah pagan. Ya, kalau Anda tidak mengakui, Anda nggak akan pernah bisa mengerti kebenaran, saudara ya. Kedua, ya, kebencian itu dari apa, saudara? Dari kultur dan ekonomi. Nah, ini tadi ya, yang ada di Eropa. Orang-orang Yahudi ini kaya raya. Kenapa? Karena mereka tidak akan masuk ke politik, mereka tidak akan masuk ke militer, tidak akan masuk. Kenapa? Nggak kosher. Mereka hanya dagang. Mereka hanya dagang saja, saudara, atau belajar agama. Ya, jadi mereka kaya, fokus. Dan rata-rata mereka pedagang permata zaman itu ya. Mereka nyimpen. Jadi ketika resesi ekonomi mereka punya uang. Orang pada bangkrut, orang pada terjun anjlok, dia pegang permata, berliannya, jewelry ya, dia pegang. Maka ada kemarahan. Orang Yahudi kaya-kaya semua, yang pegang semua. Semua orang Yahudi memegang perekonomian negara, saudara, perekonomian kota dan perekonomian negara. Berperan aktif sampai akhir dirampas ya, saudara ya. Jadi pertama memang sudah ada ini, nah, kemudian dalam kulturnya mereka dituduh fitnah tadi ya, fitnah, ya, difitnah mereka orang Yahudi difitnah sebagai apa? Penyihir dan minum darah anak-anak tadi ya, kultur dan ekonomi tadi. Nah, lalu yang ketiga,
zamannya Martin Luther, ya, von Juden und ihre Lügen, ya, orang Yahudi dan kebohongan mereka. Ya, kemarin sudah saya terangkan kan. Jadi ada prosesnya. Nah, lalu yang keempat, ya, terjadilah masalah itu tadi ya, masalah Holocaust. Kemudian mulai dari pogrom, ya, inilah masalah politiknya. Nasionalisme tadi ya, nasionalisme. Nasionalisme, ghetto gitu ya, dia. Terusan jadi ada beberapa tahap, ya. Yang kelima ini, ya, Zionisme tadi kan. Tapi Zionisme ini adalah jawaban untuk memecahkan nomor 1 sampai dengan 4. Ya, kemarin saya debat sama profesor kami ya. Karena orang Yahudi punya negara, sekarang antisemitik tiba-tiba lenyap dari muka. Ya tiba-tiba kurang banyak ya. Langsung. Karena mereka sudah punya negara dan negaranya berdaulat. Dan negara itu bisa mengatur semua negara-negara yang lain, berpengaruh. Ya, makanya 1 sampai 4 ini hilang. Lalu beberapa orang masih ada yang anti Yahudi, tapi karena ini sekarang, karena Zionisme ini. Ya, termasuk kemarin ada ada parlemen Polandia, ya, di Polandia itu lagi merayakan Hanukkah orang Yahudi, lalu dia masuk bawa pemadam kebakaran itu ya, terus lilinnya itu disemprot pakai extinguisher ya, pemadam kebakaran itu ya, fire extinguisher itu ya. Iya ya, ini ya, compong ini. Nah, itu terjadi itu karena Zionisme itu tadi, ya. Tapi Zionisme ini adalah solusi dari 1 sampai dengan 4. Apakah tertulis dalam kitab sucinya orang enggak? Ya, itu adalah tipuan dari para pemimpin agamanya karena jemaatnya malas baca Alkitab dengan benar. Makanya ikut kelas evangelis, ya, Anda ikut kelas evangelis, apologetik, apostolik, profetik, supaya kamu jangan dibohongi sama pendetamu, saudara. Wah, kamu nanti akan ngerti yang saya ngomong, ya. Dan kalau Anda punya waktu, ya ikutilah Hagios Bible College. Kita Januari ada buka baru ya, angkatan kedua. Januari tanggal 21. Kita buka baru angkatan kedua, ya. Januari tanggal 21. Kita buka baru angkatan kedua. Benar ya? Ya,